UTBK. Garis besar tugas dan tanggung jawab pengawas yang pastinya memastikan bahwa peserta yang mengikuti UTBK adalah benar-benar yang terdaftar sebagai peserta dengan cara mencocokkan kartu identitas, kartu peserta UTBK dengan wajah peserta. Kemudian memastikan peserta tidak berbuat curang, memandu peserta melakukan verifikasi dan masuk ke jaringan, mengawasi, mencatat, dan melaporkan berbagai tindak kecurangan yang dilakukan peserta UTBK kepada penanggung jawab ruang. Jadi nanti Bapak Ibu harus juga mencatat ketika misalkan ada kecurangan, tidak hanya di penanggung jawab ruang, juga nanti harus dimasukkan ke BAP. Kemudian melaksanakan sanksi kepada peserta yang terbukti melanggar setelah berkoordinasi dengan penyelia, penanggung jawab ruang, dan koordinator UTBK, mengisi berita acara pelaksanaan UTBK untuk kepengawasan. Rinciannya mulai dari tahap persiapan. Yang pertama, pengawas memastikan akun Zoom-nya sudah terlisensi. Jika belum, segera lapor ke grup WA pengawas. Pengawas membuat grup WA, itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk calon peserta UTBK, 4 hari sebelum hari H memasukkan ke sistem, itu sudah. Kemudian pengawas mengecek kesiapan peserta terkait aplikasi UTBK. Exambro yang diunduh diinstal di laptop, dan juga aplikasi Zoom yang sudah diinstal di handphone peserta. Pengawas memastikan peserta sudah berhasil menginstal atau memasang semua aplikasi yang dibutuhkan dan peserta sudah berhasil masuk ke laman depan UTBK. Maksimal H-1 UTBK, karena pesertanya banyak jadinya sampai H-2 ya Bapak Ibu, karena nanti uji cobanya 2 hari Kamis dan Jumat. Kemudian jika peserta menemui kendala, pengawas diperbolehkan menghubungi peserta melalui video call atau sarana lain untuk memandu peserta. Pengawas menyiapkan aplikasi dashboard, pengawas di laptop nanti juga diinformasikan aplikasi dashboardnya seperti apa. Kemudian pengawas mengikuti briefing di LPTK pada H-1. Sebelumnya pengawas juga mengikuti briefing nasional pada hari yang ditetapkan, yaitu hari ini. Peserta tunanetra dapat didampingi dan dipisahkan pada ruang virtual khusus serta diawasi oleh pengawas khusus. Pada saat hari pelaksanaannya, mulai dari persiapannya, yaitu pengawas hadir di LPTK penyelenggara dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku 1 jam sebelum UTBK dimulai. Peserta diminta mengirimkan foto kartu peserta UTBK, KTP, dan fakta integritas, dan juga foto selfie saat itu melalui WA ke nomor pengawas melalui jalur pribadi Japri, jadi bukan di grup. Jadi nanti diminta peserta itu Japri kepada Bapak Ibu untuk memverifikasi data itu, karena ditakutkan kalau di grup malah bocor ke mana-mana. Kemudian pengawas menyampaikan undangan Zoom melalui grup WA peserta. Pengawas membuka Zoom menjadi host paling lambat 45 menit sebelum UTBK dan mempersilahkan peserta grup WA untuk masuk ke tautan Zoom. Pastikan Zoom meeting dalam posisi recording atau merekam dengan view galeri. Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana untuk menjadi view galeri. Kemudian pengawas masuk ke aplikasi dashboard pengawas, menyapa peserta dan mengecek kehadiran peserta. Kemudian pengawas mengingatkan semua HP peserta dalam posisi mode suara hening untuk panggilan WA dan panggilan telepon, akan tetapi mikrofon Zoom dalam posisi unmute. Pengawas memverifikasi kartu peserta UTBK, data identitas, praktek identitas bertanda tangan, dan foto selfie yang ada di WA melalui wajah yang tampil di Zoom 1 per 1. Untuk setiap peserta setelah verifikasi wajah, pengawas melakukan verifikasi ruang dengan cara peserta diminta mengarahkan kamera Zoom ke sekeliling ruang untuk memastikan tidak ada orang lain, dan di peserta termasuk menunjukkan meja tempat laptop peserta. Jadi nanti disekelilingkan begitu untuk terlihat apakah ruangannya kosong, nyaman, dan seterusnya, dan juga Bapak Ibu juga melihat kondisinya. Jadi ketika nanti switch kamera itu
memungkinkan itu ke arah bukan ke tembok, tapi ke arah lain. Jadi kalau misalnya pesertanya menghadap ke tembok, dipastikan minta dibalik. Jadi jangan menghadap ke tembok. Jadi peserta itu membelakangi tembok. Sehingga fitur switch kamera bisa dilakukan. Kemudian yang di peserta hanya boleh ada kertas kosong, satu alat tulis, botol transparan berisi air, dan obat boleh diletakkan di meja. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger dan mouse. Jadi kalau misalnya nanti ada kabel HDMI ataupun kabel lainnya yang mencurigakan, Bapak Ibu nanti diminta untuk ke peserta dicabut. Kemudian pengawas mengecek posisi peserta melalui zoom dari HP yang diletakkan di sisi kanan atau kiri dengan jarak sekitar 2 meter dan mengatur posisi mereka jika ada yang belum sesuai. Yang tadi misalkan dia itu menghadap ke tembok begitu, itu minta dibalikan supaya nanti switch kameranya bisa berfungsi. Kemudian pengawas mempersilahkan peserta ke toilet sebelum ujian dimulai bagi yang memerlukan. Pengawas mengarahkan peserta masuk ke aplikasi UTBK. Pengawas memimpin doa. Setelah semua siap, pengawas meminta peserta menuliskan ID login yang dibacakan pengawas, diperoleh dari dashboard pengawas, dan menyatakan ujian dimulai. Saat UTBK, pengawas membuka aplikasi dashboard pengawas selain Zoom. Jadi ada aplikasi dashboard, nanti juga akan dijelaskan mengenai aplikasi dashboardnya. Pengawas memandu peserta untuk persetujuan pakai integritas dalam sistem. Pengawas meminta peserta memeriksa kesesuaian soal dengan bidang studi peserta. Jadi ketika nanti mulai, diminta untuk dicek dulu bidang studinya. Apabila nanti ada yang berbeda, bisa langsung segera dilaporkan. Pengawas mendampingi atau mengawasi peserta yang melaksanakan ujian. Wajah pengawas terlihat juga di Zoom. Jadi selain peserta, pengawas juga alangkah baiknya tampil juga wajahnya di Zoom. Kemudian jika ada yang mencurigakan, pengawas perlu menegur peserta dengan tegas. Biarpun demikian, upayakan minimalisir interaksi suara melalui Zoom ketika UTBK berlangsung agar tidak mengganggu peserta lain. Jika perlu, koordinasi dilakukan dengan penyelia, penanggung jawab ruang, dan koordinator untuk menentukan sanksi serta disampaikan secara lisan, terlihat dan terdengar dalam rekaman. Pengawas mencatat setiap kejadian penting yang tampak dalam form daring, memastikan bahwa peserta ikut sampai menit terakhir, peserta mendapat hak mengerjakan 2,5 jam ya, mohon maaf ini bukan 3 jam tapi 2,5 jam, dan tidak boleh meninggalkan tempat. Pengawas selalu berada di tempat sampai seluruh peserta menyelesaikan ujian dan waktu UTBK habis. Jika ada peserta melapor menemui kendala disampaikan melalui Zoom, upayakan meminimalisir interaksi suara melalui Zoom ketika UTBK berlangsung agar tidak mengganggu peserta lain. Jadi kalau misalkan ada yang bermasalah, kemudian Bapak Ibu bisa mengkonsultasikannya nantinya lewat WA itu ke pesertanya supaya awalnya interaksinya bisa lewat Zoom, selanjutnya bisa menggunakan WA ataupun nanti minta bantuan ke helpdesk yang ada di LPTK supaya nanti bisa di breakout room begitu ketika misalkan menemui kendala. Kemudian fasilitas stop ujian peserta pada dashboard dapat digunakan apabila peserta tidak tampak pada Zoom. Silahkan dikomunikasikan dengan peserta. Jadi nanti di dashboard itu boleh ada stop dan juga ada play. Jadi ketika misalkan pesertanya putus, nah Bapak Ibu itu harus mengklik dulu stop, baru pesertanya itu dihubungi, sudah kalau sudah siap baru di play, baru nanti pesertanya mulai lagi ujian ataupun login kembali. Kemudian pengawas mengambil foto screenshot Zoom yang menampilkan semua peserta atau galeri, nanti saya juga jelaskan untuk fitur galerinya. Pengawas mengisi BAU di dashboard, mencatat kejadian penting, kasus yang terjadi pada BAU, termasuk mengisi keterangan hadir dan atau tidak hadir. Jika waktu sudah habis, pengawas memastikan semua peserta telah sampai di halaman akhir ujian. Nah, ini posisi ketika nanti Bapak Ibu mengisi di BAU, yang peserta yang hadir dan tidak hadir, peserta yang
hadir jika sudah mengakses soal. Jadi kalau yang hadir itu dianggapnya itu ketika dia sudah mengakses soal. Peserta tidak hadir jika tidak atau belum mengakses soal. Jadi kalau misalkan dia masuk Zoom tapi tidak mengakses soal, itu dianggapnya tetap tidak hadir. Ataupun misalkan pesertanya sebelum baru login terus ada kendala, kemudian di waktu yang dari 2,5 jam itu tidak bisa diselesaikan, maka peserta itu disebut juga tidak hadir. Pada saat selesai UTBK, pengawas memandu peserta supaya menunjukkan coretan di kertas yang tersedia di dekat laptop jika ada, dan peserta merobek kertas coretan menjadi robekan kecil. Ini perlu nanti Bapak Ibu jangan sampai terlewat, karena ditakutkan nanti yang bersangkutan menulis soal dan seterusnya, begitu, sehingga untuk keamanan kita bersama. Kemudian pengawas mengingatkan peserta untuk mengisi kuesioner setelah menyelesaikan ujian. Tautan kuesioner monep peserta dikirimkan melalui grup WA. Pengawas mengakhiri UTBK dengan kalimat penutup, memastikan seluruh peserta sudah keluar dari aplikasi ujian dan Zoom, kemudian mengakhiri Zoom. Pengawas mengisi tautan juga. Nanti tautannya akan diinformasikan di penyelia, biasanya nanti akan memberikan tautan-tautan tersebut.